الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Monggo sadherepun ngaos astu kita niat sareng-sareng murih ridhonipun Allah murih syafaatipun Rasulillah so dipun niati mudarosah mudzakarah eling pineling sareng-sareng so diniati hadir wonten teng majelis ilmu so diniati golek pitutur sabda dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Nerusaken kitab Tahrir ala Tuhfatit Tullab. Wala yajibu lan ora wajib apa ta'yinul mayyiti apa nertentokake mayit bal yakfi balik cukup apa niatus sholati apa niat sholat ala hadal mayyiti ing atase iki mayit. Sebenarnya dalam sholat mayit, dalam niat sholat mayit itu tidak wajib mentakyin, tidak wajib menghususkan adalah. Kalau laki-laki hada, kalau hadal mayiti, kalau perempuan hadihi, itu namanya takyin. Itu tidak wajib sebenarnya. Jadi misalkan mayitnya laki-laki, kamu niatnya usolli ala hadal mayiti, perempuan, mayit perempuan kamu niatnya tetap usolli ala hadal mayiti, itu malah nggak apa-apa. Karena memang mentakyin mayit yang disolati itu tidak wajib. Jadi ala hadal mayit itu bisa digunakan untuk mayit laki-laki maupun perempuan. Itu sudah sah. Mendengar? Fa in ayana mongko lamun nertentokake sapa wong kang salat mayit wa akhto'alan keliru sapa wong lam tasih mongko ora sah apa salatuhu salate wong. Naam yo lam tasiha in asyara lamun aweh isyara sapa wong ilal muayyan maring mayit kang den solati atau kang maring mayit kang den tertentokake ya sohat mongko sah apa salate. Lah sebenarnya tak saya ulangi mentakyin mayit atau menghususkan mayit yang disolati dalam niat itu tidak wajib. Paham ya? Tidak wajib. Jadi dari hada dirba hadihi itu tidak wajib. Atau menyebutkan namanya mayitnya itu tidak wajib. Kalau kita menyebutkan nama si mayit dan ternyata keliru,
itu malah nanti tidak sah sholatnya. Udah nggak? Tapi kalau misalkan pakai kata hada atau hadihi, walaupun itu keliru, itu tetap tidak masalah, tetap sah. Misalkan mayite lanang malah kanggo hadihi, utawa mayite wedok kowe nggawa hada, itu malah tidak masalah. Tapi kalau kamu menyebutkan nama misalnya, oh ini malah kok keliru, itu nanti malah menjadi sholatnya tidak sah. Yang paling aman itu ya sholli ala hadal mayiti, itu malah bisa digunakan semuanya. Nah. Wasunnalan dan sunahake, wasunnalan dan sunahake ni sholatil mayiti, kedua sholat mayit, apa ta'awudun, maca ta'awud, qoblal qiraati, ing dalam sadurunge maca Fatihah. La du'aul iftitahi, ora den sunahake apa donga iftitah, libina ihadi sholati, karana jejenengane iki salat, alat takhfifi, ing atase enteng. Dalam sholat jenazah ini juga memiliki beberapa sunah-sunah. Nah, namun kesunahan yang ada di sholat jenazah ini tidak semuanya disunahkan dalam sholat, atau gini, kesunahan-kesunahan yang ada di sholat itu nanti tidak semuanya disunahkan dalam sholat jenazah. Nah, sekarang kita bahas yang sunah-sunah yang disunahkan dalam sholat jenazah. 1. Membaca ta'awud sebelum Fatihah. Takbiratul ihram, terus sunah ta'awud baru Fatihah. Kalau doa iftitah tidak ada. Jadi dalam sholat jenazah itu tidak disunahkan doa iftitah, karena sholat jenazah itu jenis sholat yang ringan, atau istilah gampangnya ya sholat yang cepat selesai. Ora ono terus Allahu Akbar kabir alhamdulillah, ora ono. Ya. Dalam salat mayit enggak ada takbiratul ihram. Adanya tidak ada doa iftitah. Jadi setelah takbiratul ihram, ta'awud, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ta'awud, sunah pertama ta'awud. Yang doa iftitahnya enggak ada. Wa raf'ul yadaini, lan ngangkat tangan loro, hadwal mankibaini, hale manceri pundak loro, fikaitin, kelawan kayit, zitu kang nambahi sapa ingsun ing kayit, bikauli kelawan pengucap ingsun, fi kulli takbiratin, ing dalam saben-saben takbir, summa wa do'ahuma, nuli keri-keri nyelehake sapa wong kang salat, huma ing yadaini, ala sodrihi, ing atase dodone wong, ala sodri ing atase arah dodone wong. Disunahkan lagi mengangkat kedua tangan di setiap takbir dan menaruh kedua tangannya di dada. Nah, disedekapno ning dada. Paham ya? Di setiap takbir sunah mengangkat kedua tangan terus ditaruh di dada setelah takbir itu. Wa du'aun, lan sunnah apa donga,
lil mayyiti keduwe mayit ba'da rabi'ati ing dalem sak badane takbir kang kaping 4 wa taslimatun lan salam saniyatun kang kaping pindho kasa iris sholawati keskerene pira-pira salat fi ba'didalika ing dalam sekabehane ing dalam sebagiane mengkono-mengkono ta'awud ila akhirih wa wurudis sholat wa wurudis sunnati lan ing dalam tumekane hadis fil baqi dalam perkara kang keri yaiku doa lil mayit ba'da rabi'ah. Disunahkan lagi membaca doa untuk mayit di setelah takbir keempat. Jadi kemarin itu yang wajib mendoakan mayit itu kan di takbir ketiga. Takbir keempat itu yang wajib langsung salam pertama, mudeng ya. Jadi kemarin itu kan fardunya sholat mayit itu ada 8. Ya, kemarin itu diterangkan ada 8. Yang pertama niat, kemudian takbir 4 kali, gitu. Terus baca Fatihah setelah takbir pertama, baca sholawat setelah takbir kedua, mendoakan mayit setelah takbir ketiga. Yang ke-8 adalah salam setelah takbir keempat. Itu yang wajib. Nah, mendoakan mayit setelah takbir keempat ini sunnah. Nah, jadi setelah takbir keempat itu disunahkan tidak langsung salam, tapi mendoakan mayit lagi, baru salam. Ya. Dan yang salam yang wajib itu adalah salam yang pertama. Disunahkan juga salam yang kedua. Paham ya? Yes. Wa sunnalan den sunahake apa izharu alamatin apa ngetokno tondo-tondo lil kubri maring kuburan. Wa sunnalan den sunahake apa izharu alamatin apa ngetokake tondo lil kubri maring kuburan bila banin kelawan boto mentah autubin tegese boto mentah lam yuhrok kang ora den obong au ghairihi utawa liyane labinin. Nek labanun niku susu, nek labinun niku boto. Jek kliru arek kan. Au ghairi utawa liyane labin boto mentah kaajurin kaya boto mateng wakos bin lan pring wahasisin lan suket bi ayu doa gambare ento den salahake apa syai'un suwiji-wiji mindalika sanging mengkono-mengkono labin ila akhirihi ala roksil kubri ing atase nure utawa pucuke pinggire kubur li khabari Abi Dawud krana anane hadis riwayat Abi Dawud bisnadin kelawan sanad jayyidin kang bagus. Rupane kok khabari Abi Dawud rupane annahu sunni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wa doa iku nyelehake sapa kanjeng Nabi hajaron ing watu ai sohrotan
tegese watu adimatan kang gedhe indarok si Usmana ing dalem dhuwur arah sirahe kubure sahabat Utsman bin Ma'dzun. Indarok si Utsman bin Ma'dzun ing dalem arah dhuwur sirahe kubure Utsman bin Ma'dzun. Waqalan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha kelawan niki wau sohrotin adimah kubru ahi ing dulure ing kubure sedulurku kubru ahi ing kubure sedulurku wa advanu lan mendem sapa ingsun alaihi ing atase ndure kubri akhi man ing wong mata kang mati sapa man min ahli saking keluarga ingsun. Yes. Disunahkan disunahkan dalam kubur itu disunahkan setelah mengubur mayat itu disunahkan di kuburan tersebut ini diberi tanda, disunah memberi tanda di atas kubur, istilahnya saiki nisan, ya. Nisan. Lah tanda itu yang disunahkan itu satu. Jadi tanda itu yang disunahkan satu. Misalkan kayak yang ada di pemakaman di Mekah itu. Makamnya Mbah Maimun Zubair itu kan tandanya cuma satu. Cuman batu yang di arah atas kepala si mayit. Paham? Nah, karena itu berdasarkan hadisnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dulu setelah menguburkan Utsman bin Ma'dzun, ini Rasulullah menaruh batu yang besar di arah atas kepalanya mayat. Jadi dikubur di kuburan bagian atas kepala mayat. Paham? Nah, itu ya kalau konteksnya orang sini ya nisan. Baik itu nisan yang berupa batu ataupun bata ataupun nisan berupa kayu. Paham? Terus Rasulullah melanjutkan setelah Rasulullah itu menaruh batu di atas nisan menaruh nisan atau batu di atas kuburnya Utsman bin Ma'dzun, Rasulullah bersabda, "Ata'lamu biha qabru ahi wa dzanulaihi man mata min ahli." Ini saya tandai agar saya nanti ketika mengubur saudara saya lagi bisa di sebelahnya. Ngono lho. Diku untuk ya agar pas ziarah tidak keliru dan juga nanti bisa mengumpulkan keluarga di lokasi yang berdekatan atau lokasi yang sama, paham? Di pasang nisan itu hukumnya sunnah. Nisan loh ya, nisan. Tidak kijing ya, tidak kijing. Wa kurihalan den makrohake apa bina bangun kuburan ail kubri tegese kubur biajurin kelawan boto mateng aitu bin tegese boto mateng muhrokin kang den obong awirihi utawa liyane ajurin kalabinin kaya boto wahidrin lan watu. Dimakruhkan membangun makam, maksudnya bidohil ardi au batiniha, membangun makam baik itu pembangunan di atas pemakaman
atau di bawahnya, itu semuanya makruh. Di atas makam kamu kasih kijing makruh. Makruh ini kalau di tanah sendiri. Nah, jadi mengijing makom di tanah sendiri itu haram. Baik itu bangunannya di luar, kalau di luar kan berarti kijing, maupun bangunannya di dalam. Misalnya ada makom digali, setelah digali terus dikasih keramik bagus gitu, itu makruh. Nah, kalau di tanah sendiri. Jadi wa mahallul karoha iku fi ghairil musabbalah wal mauqufah. Di makruh membangun makam itu kalau di tanah sendiri, istilahnya bukan tanah pemakaman umum, juga bukan wakaf. Amal musabbalah wa hiya majarat adatu ahlil balad bidafni fiha lam yasbiq laha milkun li ahadin bal ju'ilat kadzalika indal ihya wal mawfufah wa hiya ma waqafa. Nah iku takrife. Fayahrumu al bina'u fiha sa'un kana bi batiniha aw dhahiriha wa yajibu hadmuhu alal hakim la lil ahadi. Untuk di pemakaman umum atau di pemakaman wakaf ini haram membangun di atas makam ya. Jadi membangun di atas pemakaman umum atau pemakaman wakaf, terus kamu membangun kijing atau membangun semacamnya, ini haram. Haram. Nah, kecuali ambiya wassolihin ya, kecuali ambiya dan kekasihnya Allah, itu kalau di takbir yang kitab lain ada pengecualian itu tadi, kecuali para ambiya. Nah, wa yustasna kuburu nahwi sholihin kal ambiya wa syuhada fayajuzu bina'uha li ihya izyarah wa tabarruk. Jadi haram membangun atau haram mengkijing kuburan itu apabila di pemakaman umum atau pemakaman wakaf, paham ya? Kecuali kuburu nahwi sholihin, kecuali pemakaman orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu siapa? Ambiya, kal ambiya, kecuali para nabi, syuhada, dan para kekasih Allah. Disolihin, ambiya, syuhada, ini boleh, tidak sampai diharamkan. Alasannya diperbolehkan itu li ihya izyarah wa tabarruk, untuk menghidupkan berziarah kepada solihin. Misalkan di pemakaman umummu itu ada makam ulama setempat yang memang memperjuangkan agama dan menyadarkan orang-orang di masyarakatmu untuk mendekatkan diri pada Allah. Paham ya? Nah, terus dibangun itu tidak masalah. Tidak masalah. Karena memang itu solihin dan pejuang, mudeng ya. Nah, agar orang-orang ini bisa menziarahinya dengan nyaman dan mengalap berkah atau pepundennya, enggak masalah. Nah, kalau di rumah sendiri atau di tanah milik sendiri itu hukumnya makruh. Ya tadi, kecuali solihin, syuhada dan ambiya, mudeng nggih. Takbire wonten teng mriku.
Bahkan itu untuk khusus para ambiya, syuhada dan sholihin. Ini bahkan misalkan dibikin kubah, itu pun tidak haram ketika di tanah wakaf ataupun musabbalah. Kalau di mik sendiri ya tambah orang makruh. Paham? Jadi itu sebagian ulama berpendapat gitu. Sebagian ulama berpendapat kalaupun dikubah tidak apa-apa. Tapi kalau jumhurul ulama tadi, kayak mayoritas ulama ya tadi, mengkijing makam ambiya, makam ulama, sholihin, syuhada di pemakaman umum ataupun pemakaman wakaf itu hukumnya tidak haram, juga tidak makruh. Paham ya? Karena ini pengecualian. Jadi pengecualiannya itu khusus untuk para nabi, ulama, solehin, dan syuhada. Udeng. Nah, tapi kalau muktamad, yang muktamad, kaul yang muktamad, wal muktamad jadi kalau untuk membikin kubah, ngerti kubah nih? Kubah itu berarti sampai ada gazebonya, nah. Sampai ada atapnya, sampai ada kayak rumahan-rumahannya. Itu kalau menurut kaul muktamad haram. Walaupun itu untuk ambiya, sholihin dan syuhada, mudeng nggih. Tapi kalau ngijingnya enggak masalah. Paham? Yang dan apa melepo bawahnya. Tapi kalau sampai ada kubahnya itu haram. Ketika di pemakaman umum atau pemakaman wakafan. Walaupun toh itu ambiya, sholihin dan ulama syuhada, paham ya? Kubahnya loh ya, kubahnya. Tapi ini khilaf kan? Khilaf. Muqabil muktamad itu ndak apa-apa. Tidak haram membikin kubah bagi ambiya, sholihin, ulama dan syuhada di pemakaman umum atau di pemakaman wakaf. Paham kan? Nah, kalau hanya mengkijing dan memberi tempat untuk berziarah, duduk ziarah itu tidak haram bagi para nabi, ulama, sholihin dan syuhada. Walaupun itu di pemakaman umum atau wakaf. Mudeng ya. Kalau orang biasa, tidak ulama, tidak syuhada, tidak nabi, mengkijing hukumnya haram apabila di makam umum atau makam wakaf. Apabila di tanah sendiri bagi orang biasa, tidak ulama, tidak syuhada, tidak ambiya, hukumnya makruh. Ini kalau di tanah sendiri. Mudeng kan? Wa kurihalan dan makruhake. Wa kurihalan dan makruhake apa tabayyiduhu. Apa ya tabiduhu carane saiki yo ngecat ngono lho. Maknane si kepenak apa ngecat ya. Maksudnya mutehnon kubur.
Bijasin kelawan bijasin jasun. Bijasin kelawan ya iku mau gip cat wis saiki cat ah. Cat putih jasun. Plester ya. Bijasin kelawan cat ngono nek makna sing kepenak ya, cat putih ya. Wanu rotin lan kapur. Makruh memberi cat, maksudnya ini kuburnya tidak kamu kijing tapi kamu siram cat putih misalnya, iki yo makruh hodai makruh. Kodeng ya. Tapi ini khilaf. Kalau Imam Ghazali ini tidak makruh ya, karena itu bukan zina, bukan sesuatu yang menjadi perhiasan kan. Wa kuriyalan den makruhake. Empun ya, watak biri. Ya mono ana. Wa kuriyalan den makruhake. Apa watak biri meloncat ya aku. Watak biri utawi tembung ingsun, takbir ingsun. Watak biri utawi oleh nembungake ingsun bima kelan perkara dukira kang ditutur apa mah iku aula luwih utama. Wa audhulan luwih pertelo. Mimma timbang sanging perkara abbaro kang nembungake apa kitab asal bi kelawan ma. Jadi ini redaksi sudah dirubah dari redaksinya aslinya. Jadi ini asli tidak redaksi asli tapi sudah dirubah Syekh Zakaria Al-Ansari. Karena redaksi ini lebih enak dipahami daripada redaksi yang asli. Wal karuhatu tawi hukum makruh. Makruh tadi, makruh mengkijing mayit, apa kubur mayit, pemakaman mayit di tanah sendiri, dan haram mengijing makom di atas pemakaman umum atau wakaf kecuali makom nabi, ulama dan solihin dan syuhada. Paham ya? Itu linahi krana onone larangan andalika. Linahi krana ana larangane Kanjeng Nabi andalika sing mengkono-mengkono bina ila akhirih. Fi muslimin ing dalam kitab sahih Muslim wa ghairi lan liyane kitab sahih Muslim. Ondite wa kuriyalan den makruhake aidon hale maneh apa alkitabatu nulis tulisan alaihi ing atase kubur linnahi krana larangan anha sanging kitabah fit Tirmidzi dalam kitab Sahih Imam Tirmidzi dimakruhkan menulis sesuatu di atas kubur ya. Walau isma sohibi, walaupun itu cuma nama, misalnya namanya Bapak Sopo bin Sopo misalnya, iki makruh ya nulis ngene iku. Walau fi lauhi indarok sih, walaupun toh itu misalkan tidak dinisan, misalkan nisannya polos, terus di sampingnya itu terus dikasih cagak ana tulisane ngono. Papan tulisan itu tetap juga makruh.
illa nahwi alimin, kecuali kuburannya ulama au solihin atau para kekasih Allah. Loh, yang boleh itu hanya makbarahnya ulama ataupun para orang-orang soleh kekasih Gusti Allah. Mudeng mboten? Kalau kuburannya ulama dan kuburannya orang-orang kekasih Allah, itu ndak masalah apabila ditulisi namanya atau ditulisi doa dan tahun wafat kami. Karena untuk para ulama dan kekasih Allah ini ada perintah untuk sunnah diziarahi orang banyak, sehingga agar tidak keliru, orang-orang banyak agar tidak keliru. Maka seperti di nisannya Mbah Kiai Maimun Zubair itu ada tulisannya Kiai Haji Maimun Zubair, itu tidak apa-apa, paham ya? Tidak makruh karena beliau ulama. Mudeng ya? Kalau orang biasa tidak ulama, tidak kekasih Allah, ya ora usah ditulisi. Marai makruh ya. Tapi kalau ulama dan orang para syuhada serta kalau untuk ulama dan kekasih Allah, ini malah sunnah ditulis. Fayundabu kitabatu ismihi wa ma yumayyizu biqadril hajah. Jadi menulis tanda, menulis nama di atas makbarah ulama itu sunnah. Jadi penulisan seperti yang di nisannya Mbah Maimun itu loh, Kiai Haji Maimun Zubair, itu sunnah, sunnah. Atau kita di makam-makam para kekasih Allah itu, nah, di makam kekasih Allah itu kan ada namanya, entah itu di menyatu di nisan atau di sampingnya, itu sunnah malah kan. Jadi di'arifa indatulil muddati fayuzaru, ngono lho. Ngoten nggih. Kitabul Zakat wa alam bisab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Ini ada tambahan, Kang. Di kitab Hasyiah Asy-Syarqawi itu wasunna rasyul qabri bima'in ilam yanzil alaihi matorun. Kita kan kadang-kadang di tradisi kita, kebiasaan masyarakat itu setelah dikubur kan terus disiram air. Itu sunnah itu. Jadi itu sunnah, hukumnya sunnah. Menyiramkan air di atas kubur itu sunnah. Paham ya? Ketika memang tidak langsung hujan, tapi ketika habis dikubur terus langsung hujan, atau malah pas dikubur pas waktu hujan, ya nggak usah disiram, sudah hujan kok. Ngono ya, Kang. Terus ana tambahan meneh. Wawat unahwil jaridi alaihi karroihan wal barsim wa in kana alaihi nabatun. Disunnahkan lagi selain tadi menyiram adalah tabur bunga. Nah, kalau takbirnya sih jarit ya. Jarit itu pelepah kurma. Lah saiki awakmu apa gawe pelepah kurma. Nah, awak dhewe tabur bunga iku mau, paham ya. Jadi
atau daun pandan kan. Paham? Jadi menabur bunga atau itu tadi ngasih daun-daun pandan atau dengan pelepah kurma setelah menyiram itu sunnah, paham? Keduanya sunnah, baik menyiramkan air pada makbaroh atau menabur bunga ini atau mengasih pelepah, ini hukumnya sunnah. Walaupun toh misalkan di atas kubur itu sudah ada tumbuh-tumbuhan yang hidup, misalnya di atas makbaroh itu sudah ada rerumputan, itu tetap masih disunahkan kita tabur bunga atau mengasih pelepah kurma, paham mboten? Paham terus? Kenapa kok disunahkan seperti itu, Pak? Ya, iki ziyadatur rahmah wat tasbih. Karena selama pelepah kurma itu tadi masih basah, selama daun-daunan yang kamu tabur atau bunga-bunga yang kamu tabur itu masih basah, maka dia akan memintakan rahmat dan bertasbih untuk si mayit yang ada di bawahnya. Paham ya? Oh no. Oh iku ana dalile kabeh kok ana hukume. Jadi cara tandang fikih ya takbirnya ini. Paham? Nek hadis niku nggih hadis sing ketika Rasulullah melampah-melampah niku lho. Tenggene gang iku terus mireng wonten dua makbaroh sing nangis iku. Sing siji mergo kakean nguyah, siji mergo kakean gibah. Akhire Kanjeng Nabi gak tegel ngongkon sahabat golekno pelepah kurma. Paham iku dalile. Hadis hukum fikih kaya ngene iki. Nah, untuk menyiram air ini tadi jangan sampai air yang mawar. Kalau air mawar maksudnya air sari mawar, berarti minyak. Nih, minyak kok mbok sokno iki makruh. Ya, mergo buak-buak barang terlalu banyak toh. Tapi air biasa mawon, air biasa. Ngoten nggih? Wis niku tambahan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.